Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam suku dan budaya. Hal ini menyebabkan unsur budaya dan adat sangat melekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Kearifan lokal masing-masing suku telah melahirkan tradisi yang unik, termasuk dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Kalimantan Selatan tidak luput dari sorotan tentang tradisi masyarakatnya menyambut bulan suci Ramadan. Hulu Sungai Utara terletak 199 km dari kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah tersebut merupakan satu di antara 13 kabupaten kota yang memiliki tradisi cukup unik, sehingga dinanti-nanti warga setempat maupun wisatawan. Di sini, Kota Amuntai, warga Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibelah oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Tabalong dan Sungai Balangan. Tentu, di Amuntai ini punya acara yang dinanti-nanti saat Ramadan, yaitu acara tradisi arak-arakan atau tanglung. Acara ini biasanya dilaksanakan pada malam 17 Ramadan atau malam Nuzulul Quran atau hari turunnya kitab suci Al-Quran. Sobat Sanak Banjar Alkisah, dikutip dari koran Jawa Pos, tidak ingin melewatkan acara tersebut. Akhirnya, media dari luar daerah Kalimantan ini pun mulai menelusuri kisah asal-usul tanglung hingga perkembangannya dari zaman ke zaman hingga masuk ke zaman saat ini serba teknologi. Menurut hasil penelusuran Jawa Pos, tidak banyak referensi terkait asal-usul tanglung ini. Bahkan, petunjuk mengenai waktu dimulainya tradisi tersebut belum bisa dilacak secara pasti. Ketua Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kabupaten Amuntai, Pak Rahman Haryadi, yang juga sebagai camat di Kecamatan Amuntai Tengah. Beliau menjelaskan bahwa tidak mengetahui secara pasti sejak kapan tradisi tanglung pertama kali muncul dan melekat di ingatan warga. Kurangnya dukungan arsip dan bahan bukti menjadi kendala untuk memastikan kemunculan tradisi ini. Namun, dari penuturan warga setempat bahwa acara tanglung sudah dilaksanakan dalam kurun di era tahun 70-an. Sebutan kata tanglung sendiri sampai saat ini masih belum ada penjelasan secara pasti atau asal mula nama tanglung pun masih menjadi tanda tanya. Namun inilah tradisi masyarakat Banjar Hulu Sungai Utara, khususnya warga Amuntai yang begitu menghargai tradisi ini. Sobat Sanak Banjar Alkisah, seperti penjelasan media Jawa Pos yang menemui Pak Rahman yang merupakan camat Kecamatan Amuntai Tengah, tradisi tanglung ini sudah sangat jauh berbeda jika dibandingkan pada zaman dahulu. Dahulu itu hanya menggunakan obor untuk segi pencahayaan, tapi saat ini telah berubah dengan menggunakan lampu bohlam yang aliran listriknya bersumber dari aki ataupun genset. Di samping itu, jika zaman dahulu pesertanya berjalan kaki saja sambil keliling kampung, beda lagi untuk saat ini. Warga menggunakan mobil dan memakai perangkat salon musik atau sound system yang begitu canggih. Kalau dibandingkan waktu dahulu, hanya dengan perlengkapan seadanya, memakai gerobak dorong saja.
untuk mendorong arak-arakan yang berbentuk miniatur tempat ibadah dan dibuat sedemikian rupa ala negeri Timur Tengah tersebut. Dan dahulu para pesertanya wajib menggunakan baju muslim. Namun sekarang sedikit berbeda, karena saat ini pakaian para pesertanya sedikit bebas. Dari sinilah banyak tanggapan yang mulai melenceng mengenai tradisi Tanglung. Pak Rahman mengakui bahwa tradisi Tanglung ini ada yang pro dan ada juga yang kontra. Namun, kerinduan masyarakat akan tradisi ini sangat luar biasa. Dan bisa dilihat seperti banyaknya peserta serta banjirnya penonton yang begitu antusias. Daerah Amuntai, tempatnya tradisi Tanglung ini, terus mengupayakan untuk menghadirkan acara Tanglung yang bernilai positif, tanpa harus melenceng dari tradisi yang sesungguhnya, dengan memberikan aturan ketat pada para peserta arak-arakan tradisi Tanglung.